desa Gumulung Lebak Mekar atau desanya Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Tetapi ada satu hal, bahwa di situ terdapat legenda hidup yang masih sehat, masih meskipun berusia tua sekali, hampir 120 tahun. Mari kita ikuti karya di channel berikut ini. Siapa yang tidak mengenal genjring atau rebana? Alat musik padang pasir ini pada awalnya konon dibawa oleh orang-orang Timur Tengah ke Indonesia bersamaan dengan masuknya peradaban Islam ke tanah air. Di Indonesia, genjring kemudian bermetamorfosa, kawin-mawin dengan dog-dog alias beduk dan berkelindan dengan kendang. Kemudian disajikan bersama dalam suatu harmonisasi yang utuh dan kaya bunyi. Mendengar kata genjring, orang lalu ingat Cirebon. Dan Cirebon, daerah yang memproduksi genjring adalah Desa Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Lalu sejak kapan dan siapa orang yang memperkenalkan genjring ke orang-orang Lebak Mekar? Perkenalkan, inilah legenda hidup yang masih benar-benar hidup di Desa Lebak Mekar. Namanya Abdul Kapil. Usianya ditaksir lebih dari 100 tahun. Bahkan menurut cerita-cerita yang ia sampaikan, ditaksir usianya sudah mencapai kira-kira 110 tahun. Luar biasa. Tapi dikarenakan penglihatan dan pendengaran serta cara bicaranya yang sudah terhambat, terpaksa The Karya di Channel akan mentransfer isi wawancara dengan sang legenda hidup tersebut. Namaku Abdul Kapil. Aku lahir di Desa Paguyangan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Tepatnya di lereng sebelah barat Gunung Slamet. Genjringlah yang membuat aku berkelana hingga ke Kaliwadas, Kecamatan Bumiayu, yang sekarang menjadi sentra genjring, ke Kuningan, tepatnya ke Ancaran, dan kemudian berakhir di Desa Lebak Mekar. Di Desa Lebak Mekar inilah aku beristri dan memiliki 13 anak. 4 anakku sudah lebih dahulu menghadap Sang Holik. 5 anak-anakku meneruskan profesi membuat genjring. Selebihnya berdagang dan bertani, menikah, punya anak, punya cucu, dan punya kehidupan masing-masing. Kalau disebut penemu genjring, mungkin terlalu berlebihan. Tapi sejak kecil, aku sudah belajar membuat genjring dari orang tuaku di Bumiayu. Aku mengajari orang-orang Kaliwadas. Awalnya mereka hanya mereparasi genjring yang rusak, sampai bisa membuat genjring sendiri. Dong. Ada mulut kan, jagoan dagang. Mau dagang. Anak buah. Nonton dagang, di paron rokok. Ayo, dagang. Gimana naiknya sampai genjring? Ada kan. Genjring sana. Sekarang anak-anak mereka sudah pintar-pintar dan mulai memproduksi genjring dengan segala variasinya dan banyak disukai masyarakat. Di Lebak Mekar, genjring sudah mulai disukai sejak tahun 50-an. Waktu itu pemesanan masih sangat terbatas. Hanya 1-2, itu pun dari kalangan pondok pesantren yang memesan genjring, dalam istilah di Cirebon disebut rudat.
Satu-satunya cara untuk memasarkannya adalah dengan berkeliling kampung menawarkan genjring. Tak heran, aku mengenal dan tahu siapa-siapa kiai di masing-masing pondok pesantren. Itulah pada awalnya, dan pada akhirnya di generasi kedua usaha ini diteruskan oleh anak-anak yang mulai pintar dan menyesuaikan zaman. Begitulah ceritanya. Kalau soal apa rahasia awet umur, kita harus tabah. Kalau kita tabah, insya Allah ke depan akan ketemu. Aku juga setiap malam mandi air dingin. Bisa 2 jam kalau aku mandi. Mandi saja, tidak pakai sabun atau yang lain-lain. Dan itu dilakukan setiap pukul 01 dini hari. Channel salah satu legenda hidup yang masih ada. Jadi sayang sekali kalau ilmunya tidak ditimba sekarang sejak dia masih hidup. Kabupaten Cirebon terkenal dengan genjringnya dan itu adanya di Desa Lebak Mekar, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Barang siapa yang mau pesan, silahkan hubungi ke sini. Sampai jumpa.